Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel peternak ayam broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Di video kali ini Pak, saya akan membahas salah satu pilihan ya, untuk yang memulai usaha. Dan saya jelaskan masing-masing pilihan itu ada risiko dan keuntungannya, karena saya sudah pernah menjalaninya. Tentunya profesi yang saya bilang ini, usaha yang saya bilang ini masih seputaran ayam broiler, karena spesialisasi saya, walaupun ilmu saya cetek, saya bergerak di bidang ini. Ini terkait dengan komentar yang bilang kalau harga di kandang 13.000 ya, 13.000 ada komentarnya. Terus pembeli di pasar membeli 23.000, dia bilang nggak dapat untung karena nggak jualan bulu sama kotoran ayamnya. Sebentar Pak, saya hidupin itu dulu. Oke, jadi sudah saya jawab pertanyaan Bapak itu. Dengan harga 13.000 per kilo di kandang live bird, ayam hidup yang belum dikurangin kotorannya, dia masih bisa dapat untung. Entah Bapak itu pura-pura nggak tahu atau gimana. Dengan harga 23.000 ya, dengan catatan ayam Anda laku. Ayam Anda laku gitu loh Pak. Nah, terus ada yang bertanya lagi, jadi Bang, sebenarnya untung lebih bagus mana? Jadi peternak atau jadi pedagang sekalian? Tentunya pilihannya ini kalau seandainya Anda mempunyai cukup modal, Anda ambil dua-duanya ya. Anda jadi peternak dan Anda menjadi pedagang juga, dengan catatan lapak Anda banyak tentunya. Karena kalau Anda jadi peternak misalnya dengan populasi 5.000, Anda harus punya beberapa lapak. Nggak mungkin ayam Anda itu bisa dihandle oleh satu lapak, kecuali lapak Anda ini luar biasa ramenya, jadi orang beli itu sampai ngantri-ngantri. Nah, sekarang saya jelaskan resikonya Pak ya. Kalau Anda jadi peternak, Anda akan menghadapi resiko yang namanya, yang pertama sekali adalah harga ayam itu fluktuatif. Saking fluktuatifnya itu sudah sadis. Misalnya harga pokok produksi 1 kilo daging ayam ya, itu misalnya kita anggaplah 16.000, kebanyakan 15 sampai 16.000 harga pokok produksi Pak ya. Dan tiba-tiba harga anjlok menjadi misalnya 13.000, bahkan pada beberapa kasus seperti tahun kemarin sampai 8.000 per kilo. Ini sudah jauh di harga pokok produksi, yang dimana kalau ayam Anda telat panen dengan keadaan yang seperti ini, makin besar ayam Anda akan makin rugi ya, makin rugi. Nah, apalagi yang peternak mandiri. Kalau kemitraan, kita anggaplah karena sudah harga kontrak, misalnya kontraknya 20.000 sekilo, harga ayam 8.000 pun PT masih beli ke kita 20.000 gitu, dan kita masih dapat untung. Tapi ada tapinya. Kalau harga terlalu lama turunnya, nggak naik-naik, misalnya melebihi dari 4 sampai 5 prode, belum pernah kejadian sih sampai situ, tapi cemas-cemas juga kalau anjloknya terlalu dalam. Itu bisa juga buat PT itu berhenti, apalagi PT-nya PT-PT kecil ya, bukan PT besar sekelas Pokpan, Java dan sebagainya. Yang setahu saya PT besar itu yang saya ingat itu. Jadi kalau untuk peternak mandiri Pak, itu saya pastikan kalau modalnya nggak kuat, dia pasti gulung tikar ya. Itu salah satu resiko. Nah, resikonya
Yang kedua adalah resikonya itu Pak, masalah tentang penyakit, kematian. Ini dipengaruhi oleh cuaca, manajemen Anda, dan masalah kualitas bibit. Nggak perlu saya jelaskan lagi. Selanjutnya resikonya adalah pasar sepi. Dengan pasar sepi nggak ada orang yang mau beli ayam Anda. Nggak ada. Kalaupun ada, umur ayam Anda akan lebih tua. Nah, di kondisi sekarang, ya beberapa hari yang lalu, sudah pasar sepi, harga anjlok. Ya, masih mending pasar rame tapi harga murah dikit daripada pasar sepi, harga anjlok. Jadi udah nggak ada yang mau beli, harganya murah. Makanya pernah terjadi pada saudara-saudara peternak kita yang di Jawa itu bagi-bagi ayam gratis. Nah, resiko selanjutnya untuk para peternak itu adalah masalah ayamnya bisa nggak sesuai dengan FCR-nya. Ya, jujur nggak anak buahnya. Ini resiko-resiko yang di luar manajemen gitu loh. Manajemennya misalnya anak buahnya maling segala macam, itu resikonya. Nggak bisa nggak kita bilang itu nggak resiko. Itu resiko juga Pak, termasuk kerugian juga. Kalau masalah FCR, kalau misalnya 1 kilo daging 1,2 kilo pakan menghasilkan 1 kilo daging, oke, masih untung. Tapi kalau sudah FCR-nya misalnya 1,7 dengan bobot 1,5, itu saya pastikan rugi. Dan kalau Anda sudah mengalami rugi seperti ini, ya pedagang tetap beli dengan harga pasaran. Anda nggak bisa bilang kayak gini, saya habis banyak pakan, Anda harus beli dan saya harus dapat untung. Oh, nggak bisa. Itu resiko peternak kalau Anda ingin menjadi peternak. Nah, keuntungannya untuk menjadi peternak ini, 1, putaran duitnya cepat Pak. Yang kedua, nggak perlu jual ngecer pasar pusing-pusing untuk khusus kemitraan. Khusus kemitraan ya, sudah dikontrak. Begitu Anda telepon, saya sudah siap panen, udah ada yang banyak borong ayam Anda. Itu salah satu keuntungannya. Untuk kemitraan lagi, kalau harga anjlok di bawah pasar, misalnya 8.000 atau 13.000 rupiah, PT tetap bayar harga kontrak. Dan kalau harga Anda ini, misalnya harga pasar itu mahal, Anda akan mendapatkan bonus pasar dari PT tempat Anda bergabung. Kebanyakan seperti itu. Itu keuntungannya menjadi peternak. Yang jelas nggak pusing lah kalau masalah kepeternak kemitraan ya, nggak pusing lah masalah penjualan gitu loh. Lanjut kita, kalau Anda mau jadi pedagang ayam, gini Pak, prinsip dagang itu, kalau bagi saya, kalau nggak untung, ya nggak usah jualan gitu loh. Nggak usah jualan. Kalau nggak untung, nggak usah jualan. Ini prinsip dagang ya. Anda mau dagang apa mau apa gitu kan. Keuntungan jadi pedagang ini Pak, 1, kalau di PT saya ini, kalau nama dia udah bagus, dia bisa ngutang dulu. Apalagi dia merangkap broker dan pedagang. Nah, ini dia bisa ngutang dulu. Yang kedua Pak, dia sudah pasti dapat untung kalau ayamnya laku. Ya, kalau ayamnya laku. Di garis bawahi, kita sekarang bicara masalah ayam laku ini Pak. Ya, ayam laku. Pedagang itu Pak, kalau mau dapat keuntungan 2.000 perak, 3.000 perak per kilo ayam, per kilo ini Pak, itu mungkin kalau dagangannya laku, laris manis, itu dia cuma bisa dapatkan dalam waktu 1 hari lah kita anggap. Ayamnya habis semua ya. Besok dia bisa ulangi lagi. Nah, kalau peternak, dia mesti tunggu 1 kali masa panen untuk dapatkan keuntungan seperti pedagang ini. Cuman kan kuantitasnya lebih banyak kalau peternak ini, dan dia nggak pusing untuk menjualkan gitu loh. Karena dari zaman dulu pun yang namanya pedagang, tangan yang terakhir itu Pak, yang langsung berhubungan dengan konsumen, itu pasti keuntungannya ada. Ya, ada. Dan lebih besar keuntungannya daripada peternak gitu loh. Distributornya lebih besar. Karena kenapa? Dia ngecer. Karena ngecer juga, ada juga yang beli borongan, dikasih harga diskon sedikit.
Kalau peternak ini Pak, kenapa harganya beda? Satu, karena dia skalanya besar ya. Yang kedua, dia sudah misalnya langganan atau sebagai macam lah. Jadi intinya seperti yang komentar Bapak tadi itu nggak benar. Kalau misalnya harga kandang anjlok terus yang di pasar nggak dapat untung. Saya pastikan masih dapat untung. Kalau dia tahu cara dagang. Karena prinsip dagang ini kalau nggak untung, ya ngapain dagang? Kalau ayamnya laku ya harusnya untung gitu loh. Sudah saya jelaskan. Sekarang resikonya jadi pedagang saya jelaskan. Atau jadi broker ini Pak, broker sekaligus pedagang. Ketika dia antar ayam ke lapak-lapak, itu ada sistem misalnya beberapa pasar mati nota 1. Jadi isi dulu ayam, besok bayar, isi lagi. Jadi ada satu nota nggak dibayar. Ada satu nota yang nggak dibayar di sini. Iya kalau orangnya bayar utang. Kalau nggak bayar utang, pusing juga Pak, rugi juga. Kalau enaknya tadi ya itu, saya pastikan lah. Anda untuk cari untung itu duduk di lapak, tawarin orang, asal laku. Catat, ini nanti di masalah lagi. Saya bilang kalau laku, enak Pak. Enak. Saya bilang kalau laku. Kalau peternak harus pelihara ayamnya 40 hari. Bukan ngeluh ini bukan ngeluh. Harus pelihara 40 hari. Harus panen lagi. Harus, ya banyak lah. Dengan kepastian harga yang tidak pasti. Ayam saya check in hari ini. Kami tidak tahu. Ketika masa panen nanti, harga ayam itu berapa gitu loh. Kami tidak tahu. Kami taunya beternak. Makanya kami bergabung di pola kemitraan ayam broiler. Kami sudah dapat kepastian harga. Kalau mandiri, saya sendiri pribadi nggak berani saya. Nggak berani. Kalau kemitraan sudah ada kepastian harga. Jadi, saya nggak mau tahu lah. Saya pelihara ayam sampai panen. Pokoknya saya dapat harga segini. Kalau pedagang, dia sudah bisa menentukan harganya berapa nanti mau dijual. Ya. Saya ambil nih modal 10.000 misalnya. Oh, saya harus dapat keuntungan 5.000, jadi saya jual 15.000, kan begitu. Contoh simpelnya, ya kan? Jadi sebenarnya Pak, profesi apapun kalau usaha Anda itu tidak ada gangguan, Anda untung. Tapi kalau trouble, banyak trouble-nya, banyak masalahnya, Anda pikirkan lagi. Bagaimana manajemen risikonya? Setiap usaha itu ada manajemen risikonya Pak. Ya, tergantung Anda. Kalau skill Anda di dagang, dan Anda tidak mau repot di kandang harus ngawasin ayam setiap hari, maunya Anda menghadapi manusia atau orang-orang aja, tawar-menawar, barang deal gitu, lebih baik Anda jadi pedagang. Tapi kalau Anda tahan capek sedikit dan nggak mau pusing masalah ayam saya kalau panen ini mau dibeli siapa, gabung saja kemitraan. Itu aja pilihannya. Tapi saya ingatkan sekali lagi, ya, kalau nggak untung nggak usah dagang. Itu. Ini kadang saya heran. Yang Bapak yang komentar itu, katanya nggak dapat untung. Sudah saya jelaskan itu. Ayam 300 kilo dibeli, kita anggap taiknya, bulunya 50 kilo itu jadi sampah. Sudah saya jelaskan keuntungannya. Dia masih dapat 1 juta bersih. 1 juta bersih. Kalau kotornya 5.750.000 sekian. Keuntungan bersih, setengah bersihnya 1.850.000 untuk 300 ekor ayam. Kita anggap operasionalnya saja 850.000. Ya, 850.000 masih dapat 1 juta bersih. 300 ekor ayam ini. Harga 23.000. Nah, jadi itu Pak. Nggak ada apa-apa, yang jelas semua profesi baik peternak maupun pedagang itu saling membutuhkan. Kalau harga ayam jatuh terus-terusan ini, kalau terus-terusan mudah-mudahan enggak, ya kan. Peternak udah malas pelihara ayam, PT udah pusing karena harga anjlok, pasar membanjir. Terus ada beberapa peternak yang stop, pedagang juga pusing mau ngambil ayam ke siapa. Jadi saling membutuhkan. Begitupun pedagang. Kalau pedagangnya udah nggak untung, dia nggak mau lagi jualan. Ngapain jualan kalau nggak untung? Nah, kalau pedagang sudah nggak mau jualan,
Ya peternak bingung, ini ayam mau dijual ke siapa? Nggak mungkin ayam di bawah misalnya ada produksi 5.000 ekor itu bobotnya seragam misalnya. Ya siapa yang mau beli ayam serempak 1.000 ekor misalnya 2.000 ekor? Susah pak. Jadi saling membutuhkan. Jadi itu dulu dari saya, dari channel beternak ayam broiler. Nggak banyak saya sampaikan. Pilihlah profesi usaha yang sesuai dengan kriteria Anda. Sudah saya sebutkan tadi resikonya, keuntungannya apa. Ya, kalau pedagang begini, resikonya begini. Tinggal Anda bagaimana Anda memanajemen resiko Anda itu. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat alat, baca link deskripsi atau WA langsung ke 0831 6046 5158. Tidak ada niat untuk menggurui, hanya ada niat untuk berbagi. Dan saya sampaikan ini berdasarkan opini pendapat saya. Nggak harus seluruhnya Anda serap. Ambil saja yang baiknya, tinggalkan buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.